boleh jadi kita benci sesuatu hal padahal itu baik buat kita, Dan boleh jadi pula kita itu suka sama suatu hal padahal itu buruk buat kita. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Aku tuh selalu kagum ya Pip sama orang-orang yang diberi cobaan seberat itu. Pasti mereka adalah orang-orang pilihan Allah dan memang adalah orang-orang yang hebat. Karena kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Haifah Mujahidah Aulia dan Aku Afifah Zahra. kami dari Madrasah Aliyah Al-Kafi Bogor. Kami di sini ingin menebar manfaat dan memberikan dampak bagi orang-orang dalam kesempatan Lomba podcast di Festival Qur'ani Hawasi 2021. Wah, dan tahu gak sih kalau Festival Hawasi kali ini mengusung tema Sudahi galaumu, mari syiarkan Al-Quran bersamaku. Masya Allah. Nah, kami di sini berdua punya panggilan sayang dan istimewa nih untuk kalian semua. Spesial. Panggilan sayangnya adalah Stormy, Strong Muminin. Howdy Stormy. Semoga Allah selalu memberikan kalian berkah ya di sela-sela pandemi ini. Nah, ngomong-ngomong tentang galau, apa sih sebenarnya anak yang digalauin sama anak-anak muda? Paling nggak jauh-jauh dari cinta-cintaan, masalah film, masalah internet mati, kuota habis. Lagi galau nih, Galau kenapa? Tiba-tiba aja aku flashback. Dulu kita bisa tertawa, bisa nyanyi-nyanyi bareng di kelas, bisa setiap weekend kita hangout, dan banyak masa muda yang bisa kita lakukan. Tapi semenjak pandemi ini, semua jadi serba daring. Cuma bisa nostalgia, dan gak tahu itu kapan bakal terulang lagi. Wah, ternyata galau juga ya. Tapi tahu gak sih Pip, aku pernah dengar surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya bahwa ketika Allah memberikan kita kesulitan, pasti dengan itulah bersama kemudahan. Dan Allah mengambil kata al-usri yang di situ termasuk jenis isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu artinya adalah satu dan sudah diketahui. Itu artinya bahwa masalah kita itu hanya ada satu dan sudah kita ketahui. Sedangkan yusra yang artinya kemudahan dari isim nakirah yaitu yang jumlahnya sangat banyak. Itu artinya kemudahan itu Allah berikan jalan yang sangat banyak pilihannya. Tinggal kitanya sendiri mau mengambil jalan yang mana. Masya Allah, aku juga hampir lupa bahwa Allah juga ngingetin kita loh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang intinya adalah boleh jadi kita benci sesuatu hal padahal itu baik buat kita, Dan boleh jadi pula kita itu suka sama suatu hal padahal itu buruk buat kita. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Dari situ aku juga sadar ternyata di saat pandemi kayak gini banyak banget loh hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya nih, kita bisa dekat sama keluarga kita. Kita juga bisa memberi waktu bumi untuk rehat dan masih banyak lagi. Ya kan Stormy? Bener banget. Nah, di sela-sela pandemi ini kita juga lebih banyak ya waktu untuk beribadah. Dan sebenarnya intinya adalah kita jangan sok tahu tentang takdir Allah. Karena Allah adalah pencipta skenario terbaik. Udah gak perlu diraguin lagi. Tapi omong-omong, Haifah ada versi galau gak nih? Ya pasti ada dong. Apalagi di penghujung SMA. Pasti yang dipikirin ya gak jauh-jauh soal masa depan. Palingan tentang perkuliahan, jurusan, cita-cita. Bentar. Haifah, Stormy, kalian udah pernah dengar belum? Jadi di dalam Quran surat
An-Nahl ayat 97 yang intinya itu apabila seorang hamba mencari keriduan Allah, mencari akhirat dan mengerjakan kebaikan, maka keberuntungan dunia akan ada dalam genggamannya. Astagfirullahaladzim, berarti selama ini aku terlalu pusingin ya masalah dunia. Padahal itu tuh sepele bagi Allah dan gak ada apa-apanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, padahal aku tuh baru baca loh quotes dan kata-kata bijak dari Habib Umar bin Hafiz. Kurang lebih kayak gini bunyinya. Janganlah kamu menanggung urusan dunia, karena itu adalah urusan Allah. Dan janganlah kamu membingungkan tentang rezeki, karena itu adalah kekuasaan Allah. Tapi yang perlu kamu pikirkan dan tanggungan kamu adalah bagaimana nih ya cara agar Allah dapat meridhoi kita. Oh gitu. Jadi yang penting emang ridho Allah yang pertama ya, ridho Allah. Iya, Duh, bener udah banget. jadi nggak jadi galau lagi deh. Alhamdulillah. Ya. Sekarang Sobat Stormy nih yang curhat. Oh iya, aku baru aja liat berita ternyata kasus COVID di Indonesia lagi naik banget. Aku jadi kepikiran deh sama teman-teman kita yang kehilangan orang tersayang. Iya ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku tuh selalu kagum ya Pip sama orang-orang yang diberi cobaan seberat itu. Pasti mereka adalah orang-orang pilihan Allah dan memang adalah orang-orang yang hebat. Karena kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bener banget nih Heb. Allah itu maha tahu kalau misalkan hambanya kuat atau tidak dalam sebuah masalah itu. Dalam Al-Quran juga Allah telah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Allah berfirman, sesungguhnya kami memberikan kamu sebuah cobaan, sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritakanlah kepada orang-orang yang sabar bahwa mereka bakal mendapat ampunan kepada Tuhannya, yaitu mereka yang bisa menghadapi cobaan dan mereka berkata, sesungguhnya semua ini milik Allah dan bakalan kembali ke Allah. Mereka itulah orang-orang yang bakalan dapat rahmat, ampunan, serta petunjuk dari Allah, Heb. Masya Allah, ya Allah. Ternyata segala kesedihan, kecemasan, kegalauan dalam dunia ini itu sebenarnya Allah udah siapkan ya petunjuknya di dalam Al-Quran dan solusinya. Benar juga, ya. Masya Allah, aku baru sadar banget soal itu. Setelah dipikir-pikir lagi, ada loh di surah At-Tolak ayat 5 sampai 6. Kalau misalnya di situ Allah bilang, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar. Masya Allah, exactly, bener banget nih Heb. Jadi sayang banget kan kalau misalkan kita seorang mukminin hanya menggalau dalam kesendirian. Lebih baik kita syarakan Al-Quran, karena semua kesedihan kita itu ada di dalam Al-Quran, Heb. Iya, biar orang-orang bisa pada tercerahkan semua ya. Karena apalagi di masa digital kali ini, itu banyak banget nih. Iya. Banyak banget info-info baik yang beredar yang bisa viral, dan kita itu nggak perlu jadi ustadz loh untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena dengan sosial media kita bisa menebar manfaat dan memberikan dampak bagi banyak sekali orang. Masya Allah. Sebarkanlah walau hanya satu ayat. Coba bayangin deh, kalau misalkan banyak orang yang mendengar konten kita ini dan membagikannya. Masya Allah, pasti udah bergunung-gunung ya pahala kita, dan bisa jadi bekal untuk di akhirat nanti. Masya Allah. Aduh, udah jam segini nih. Oh iya, udah Ya mau ampun, habis. Ya Allah, berarti tadi podcastnya seru banget ya, sampai harus Udah diakhiri mau seperti habis ini. ternyata, Udah mau habis. Stormin. Tapi sebelum kita akhiri podcast ini, Ada apa nih? aku ada doa anti galau untuk teman-teman Stormin dan Apip di sini. Weh, apa tuh, Hel? Jadi doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa farda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, kami mohonkan kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, dan yang ridha dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa ini Stormin Mukminin jadi seperti namanya ya, beriman dan kuat menghadapi banyak cobaan.
Sudah, hei sudah, mari kita sudahi kesedihanmu. Jangan berlarut, mari syiarkan Al-Quran bersamaku. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata itu dari kami, kami mohon maaf. Sedangkan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jalan-jalan ke sebuah tempat, jangan lupa bawa Al-Quranmu. Jadilah mukmin yang bermanfaat agar dunia akhirat dalam genggamanmu. Jangan berlarut, mari syiarkan Al-Quran bersamaku. Wassalamualaikum warahmatullahi